warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Puspita Dewi, saya mahasiswa PPG dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini saya akan melakukan pembuatan video pembelajaran untuk tugas unjuk kerja UKIM pada PPG 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Subhanallah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita pembelajaran pendidikan agama Islam. Silakan dipimpin berdoa salah satu untuk memimpin terlebih dahulu. Silakan. Cepat duduk, siap bro. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bro. Pada bendera merah putih, hormat gerak. Gerak. Sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Siapa yang tidak masuk? Oh iya, kenapa ya? Sakit. Kita doakan teman kita yang saat ini sakit semoga diberi kesehatan. Ya, gitu ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Seperti kemarin bahwa hari ini ketika pembelajaran kita harus bagaimana? Mendengarkan ya, tidak sendiri. Kemudian apa lagi? Hadir sepenuhnya. Apa? Tunjuk dari kata-katanya, menghargai teman, mengerjakan tugas tepat waktu, dan menjaga kebersihan. Ini adalah kesepakatan kelas kita pada hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai lagi, kita akan mengadakan kegiatan mindful supaya pikiran kita ya benar-benar ada di kelas ini, kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan lancar.
catat keadalan suatu apapun gitu ya. Kita akan mengadakan kegiatan mindful ya. Coba kalian nanti pejamkan mata kalian ketika mendengar ya bacaan sholawat. Kalian resapi bacaan sholawat yang ada ini ya. Coba pejamkan mata kalian semuanya. Kita konsentrasi duduknya ya, duduknya tegak tapi pejamkan mata. Ambil nafas pelan-pelan. Rasakan nafas kalian. Rasakan nafas kalian di bahu kalian. Rasakan nafas kalian di tangan kalian, di punggung kalian. Keluarkan pelan-pelan. Coba kalian bayangkan kalian berada di ruangan yang sangat nyaman. Kita akan mengikuti pembelajaran agama Islam. Bayangkan kalian berada di lingkungan kelas yang sangat nyaman, yang sangat indah, yang harum ruangannya, yang sejuk ya. Kemudian yang tadi masih ingat tentang kantin yang ada di sana, yang masih ingat tentang lapangan, yang masih ingat tentang bermain di tempat ya. Coba kalian rasakan bahwa hari ini kalian akan mengikuti pembelajaran agama Islam. Tarik nafas kalian pelan-pelan. Kemudian rasakan nafas kalian. Rasakan nafas kalian yang ada di tangan kalian, yang ada di bahu kalian. Kemudian bayangkan bahwa kalian itu ada di ruangan yang sangat nyaman, di kelas yang sangat nyaman. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Coba bayangkan di samping kalian itu ada malaikat raqib dan atid yang mencatat segala amal kalian, baik amal baik ataupun amal buruk ya. Yang masih ingat tentang pembelajaran di luar, yang masih ingat lapangan, kantin dan teman-teman yang ada di luar, kisah konsentrasi. Kita akan belajar pada hari itu. Bisa? Kemudian tarik nafas kalian lagi. Keluarkan pelan-pelan. Niatkan dalam hati bahwa hari ini kita akan pelajaran pendidikan agama Islam. Buka mata kalian pelan-pelan. Ya, sudah, silakan. Gimana tadi? Sudah mengadakan kegiatan mindful? Sudah semangat? Sudah bisa konsentrasi? Sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ya, kita lupa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan pengamatan video dan literasi, peserta didik mampu menganalisis tugas-tugas malaikat. Kemudian melalui kegiatan diskusi ya bisa menunjukkan keterkaitan antara tugas malaikat dengan perbuatan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi nanti kalian bisa menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Jadi nanti Bu Eko akan menayangkan video, nanti kita amati, ya kita analisis tugas-tugas malaikat. Kemudian nanti akan ada tayangan PowerPoint-nya juga. Kalian diskusi kelompok, di dalam diskusi kelompok nanti akan membahas bagaimana ya tugas malaikat, ya kemudian bagaimana juga contoh perilaku beriman kepada para malaikat. Masih semangat? Masih. Ya. Kita ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu mengenai tugas-tugas malaikat. Ada yang tahu malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ya. Mikael apa? Ya, membagi rezeki. Raqib dan atid? Ya, mencatat amal baik dan amal buruk. Mungkar nakir? Menanyai dalam kubur. Yang mencatat nyawa siapa? Israfil. Ya, luar biasa. Sekarang kita lihat tayangan videonya. Di dalam video ini kita amati ya apa saja yang ada di sana dan bagaimana contoh perilaku kita. Ketika
kita beriman kepada malaikat. Video yang pertama coba kita amati. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Agar sholat kita bisa khusyuk, ibadah kita bisa khusyuk, maka Amati ketika kegiatan apa saja yang ada di dalam video itu, karena ya. kamu itu bisa melihat kepada maka kamu tidak akan berani orang menyaminkan, kamu tidak bisa berhadapan. Fa'ilam takut, tapi kalau kamu tidak bisa membayangkan berhadapan dengan Allah, maka yakinilah bahwa fa'innahu yaraka, Allah melihat kamu, Allah melihat kita. Tidak sepantasnya kalau kita sholat, pikiran kita menolak amal, karena kita dilihat di tubuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menunggu seluruh dunia dari sini. Allah melihat tidak ada satu pun yang terlewatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah melihat tayangan video tadi? Kita bisa melihat itu ya, orang-orang ya yang ada di mana itu? Di pondok pesantren. Kemudian apa lagi? Ya, sedang apa mereka? Menuntut ilmu. Kemudian juga melaksanakan apa tadi? Sholat. Ya, juga setelah sholat mereka juga apa tadi? Membaca Al-Quran. Luar biasa ya. Perilaku mereka ketika mereka melaksanakan sholat, melaksanakan mencari ilmu, kemudian ibadah yang lain itu ada diawasi oleh orang tua mereka tidak? Iya. Tapi mereka yakin bahwa ada malaikat yang mengawasi perilaku mereka. Malaikat siapa itu? Roh, dan ketika berbuat baik ada malaikat. Ketika berbuat buruk yang mencatat malaikat. Mereka juga mempersiapkan diri tadi ya, menunggu kematian dengan bagaimana tadi? Rajin ibadah. Dari sini kita bisa melihat tayangan tadi bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu ternyata ada malaikat yang selalu mengawasinya ya. Kita lihat video yang selanjutnya. Kita bisa lihat itu jembatannya bagaimana ya. Kita bisa lihat ya tayangan-tayangannya, air, terus sawah di sekitarnya bagaimana. Sudah lihat ya, videonya tadi menggambarkan tentang apa? Ya, bencana alam. Ada air ya, kemudian yang sangat banyak, padahal hujan itu ketika sedikit mungkin membawa berkah manfaat, tapi ternyata ketika banyak sekali bisa mendatangkan bencana. Ya, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu ada yang mengatur tentang masalah apa? Malaikat siapa yang mengatur? Malaikat Mikail. Jadi ketika kita percaya adanya malaikat Mikail, maka kita dalam mencari rezeki harus yang bagaimana? Yang halal. Ketika sudah punya rezeki yang banyak harus diapakan? Disedekahkan, dibagi kepada yang lain. Itu contoh perilaku beriman kepada siapa? Malaikat Mikail tentang pembagian rezeki. Sekarang kita lihat tayangan video yang selanjutnya ya.
keluarga kalian. Kalau kamu di posisi di pemakaman, ya, tidak ada yang menemani, bisa kembali ke dunia tidak? Tidak. Sebelum kita mengalami seperti yang ada itu, ya seperti tayangan video itu, apa yang harus kita persiapkan? Ya, kita bisa lihat tayangannya. Ketika kalian ada di pemakaman itu, siapa yang bisa menolong kalian? Orang tua kalian bisa? Ya. Teman kalian? Atau mungkin pacar kalian? Tidak ada. Yang bisa menolong kita hanya apa? Amal kita, ya. Ketika kita berada di pemakaman seperti itu, kita tidak tahu, ya, kapan itu akan terjadi. Masih ingat tentang kodok dan koder, ya? Kita tidak tahu kapan akan terjadi. Mungkin yang belum pernah datang ke pemakaman bisa melihat situasi pemakaman itu seperti itu. Ya, yang belum pernah datang ke pemakaman, kalian bisa lihat apapun kemewahan yang kita punya saat ini, ya suatu saat kita ada di alam kubur hanya memakai apa itu? Memakai kain kafan, ya. Tidurnya bantalnya apa itu? Hanya tanah, ya. Dari tadi kita sudah melihat tayangan video pemakaman. Ketika kita meninggal, siapa yang mencabut nyawa? Malaikat Israil, ya. Ketika kamu menghadapi kematian, ya, ketika mau menghadapi kematian, ketika sebelum kematian, apa yang akan kita lakukan? Ya, kalau sudah dimasukkan ke dalam tempat peristirahatan terakhir ini. Ketika tadi, ya, dicabut nyawanya oleh malaikat kok Jibril siapa ya? Israil, ya. Ketika yang mencabut nyawa malaikat Israil, dan kita belum ada persiapan sama sekali, amal belum ada, ya, bisa kita bayangkan nanti kita bisa masuk kemana? Karena neraka. Oleh sebab itu, ketika kita beriman kepada malaikat Israil, dan yang menangnya dalam kubur itu siapa? Munkar Nakir. Apa yang harus kita siapkan? Amal. Puasa. Itu yang harus kita persiapkan, ya. Memohon apa? Ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, kita tidak ada persiapan ketika akan meninggal dunia, ya, kita akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, apakah kamu bisa menjawab pertanyaannya ketika tidak punya amal yang baik? Tentu tidak. Kamu sekarang menghafalkan apa pertanyaan malaikat Munkar Nakir, tapi apakah nanti bisa menjawab? Yang bisa menjawab hanyalah dengan apa? Amal kita yang sudah kita lakukan di dunia. Kalau sudah meninggal bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa. Kita masih punya nyawa yang ada di raga kita, maka persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Setelah tadi beberapa tayangan video yang ada, coba kalau kita lihat, ya, PowerPoint yang ada ini kita. Jibril yang tugasnya apa tadi? Menyampaikan wahyu. Maka bagaimana contoh perilaku kita harus bagaimana? Ya, berusaha apa itu? Mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Itu contoh.
malaikat Mikail. Apa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan? Apa contohnya? Berusaha apa? Berusaha secara maksimal. Iya, mencari rezeki yang apa tadi? Halalan thayyibah ya. Kemudian ketika kita beriman kepada malaikat Israfil, tugasnya apa? Meniup terompet. Apa yang kita lakukan? Coba kelompok sana, apa yang kita lakukan ketika beriman kepada malaikat Israfil? Memohon ampun kepada Allah agar bagaimana? Selamat dalam menghadapi musibah. Ya, dan terjadi di hari iman kepada malaikat Israfil. Maka contoh perilaku kita apa saja? Apa? Coba yang keras suaranya. Berusaha apa nak? Iya, mempersiapkan diri ya dalam menghadapi apa? Kematian, sebelum kematian datang kepada kita. Itu contoh perilaku beriman kepada malaikat Israfil. Ketika kita beriman kepada malaikat Mungkar Nangkir, apa yang harus kita lakukan? Ya? Iya, memohon dia pakai dilapangkan kuburnya, diringankan dari siksa kubur. Ya, itulah tadi beberapa perilaku beriman kepada malaikat. Masih banyak sekali contoh perilaku beriman kepada malaikat. Ya. Kita akan mengerjakan tugas kelompok ya. Bagaimana perilaku beriman kepada para malaikat? Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan lain sebagainya. Ada 10 malaikat. Sudah ada pembagian kelompoknya ya. Silahkan kalian bisa mengerjakan di kertas apa itu asturo ataupun kertas karton ya, silakan dibuat yang semenarik mungkin ya tentang contoh perilaku beriman kepada para malaikat. Nanti kita presentasikan dan kelompok yang lain bisa memberi tanggapannya ya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Boleh sama lagi? Mi, ya bagaimana contoh perilakunya? Nanti kamu tulis di sini ya, contoh perilaku beriman kepada malaikat Jibril, Israfil. Ya, silakan. Kemudian untuk kelompok ini tugasnya beriman kepada malaikat siapa? Kepada malaikat Mungkar Nangkir ya, sama malaikat Raqib dan Atid ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ya, kalau kamu beriman kepada para malaikat itu Mungkar Nangkir. Tadi sudah melihat tayangan video ya tentang pemakaman Syekh Ali Jabir. Ya, terus bagaimana contoh perilaku beriman kepada malaikat Mungkar Nangkir. Bayangkan kalau kamu ada di situ. Terus kita perilakunya seperti apa? Ya, supaya kita ketika nanti menghadapi kematian, menghadapi malaikat Mungkar Nangkir ya, kita sudah bisa memprediksi apa yang harus kita lakukan. Dengarkan baik-baik presentasi dari teman kalian. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Giajar Jawa Barat ingin menyampaikan cara beriman kepada malaikat Mikail. Yang pertama, senantiasa berzikir dan mengagungkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu berusaha mencari makan yang halal dan barokah. Yang ketiga, selalu giat berikhtiar dalam mengais rezeki. Lalu yang keempat, bertawakal kepada Allah dalam urusan rezeki. Lalu cara kita beriman kepada malaikat Israfil. Yang pertama, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk kehidupan di alam akhirat kelak. Yang ketiga, selalu memohon kepada Allah atas perlindungan dari segala kesulitan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Ki Haja Dewantara sudah presentasi. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain, silakan atau mau menanggapi ya. Sini. Ketika kita beriman kepada malaikat Mikail, harus mencari rezeki yang halal. Lalu ketika kita makan makanan yang haram, bagaimana? Hati-hati dalam memilih makanan dan melihat kemasan, itu ada halalnya atau tidak. Kita harus
berhati-hati dalam memilih makanan dengan melihat kemasannya halal atau haram. Kami dari kelompok Patimura ingin menjelaskan tentang infografis cara beriman kepada malaikat. Mungkar dan nakir, percaya dan yakin. Kedua, memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan di siksa kubur. Tiga, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Malik yaitu 1. Meningkatkan keimanan. 2. Berhati-hati dalam bersikap. Ridwan, rajin, infak atau bersedekah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beriman kepada malaikat. Tentang apa? Cara beriman kepada para malaikat. Tentang apa? Contoh perilaku beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Jibril, maka perilaku kita harus bagaimana? Tugas kelompoknya ya, tempat duduknya sudah diatur yang sedemikian rupa karena nanti akan ada tugas individu. Masih semangat semuanya? Masih. Kalau kita mau semangat lagi ya, kita mau mengadakan SBK ya, Bu Eko akan menyampaikan mengenai binatang. Kalian tahu gajah? Tahu. Tahu semut? Tahu. Gajah bagaimana? Semut? Kita akan nyanyi bareng-bareng gajah, semut, gajah, semut. Kalau Bu Eko menyampaikan gajah, ya, maka kamu mendeskripsikan binatang gajah bagaimana? Yang besar, ya, yang telinganya lebar. Kalau semut itu yang itu ya, bisa ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Gajah, semut, gajah, semut. Gajah, semut, gajah, semut. Gimana? Iya, apa lagi? Hah? Warnanya apa? Oh iya, masih belum konsentrasi ya. Kita ulangi lagi yuk. Gajah, semut, gajah, semut. Semut, gajah, semut, gajah. Besar, apa lagi? Iya, sekali lagi ya. Semangat semuanya yang keras. Yuk. Gajah, semut, gajah, semut. Gajah, semut. Kecil, apa lagi? Hitam. Iya, masih semangat semuanya ya? Kita lanjutkan, kita akan mengerjakan ya tugas individu, akan Bu Eko bagikan LKPD-nya. Kita sudah bekerja kelompok ya, maka tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan LKPD mengenai perilaku beriman kepada malaikat. Ini adalah tugas individu ya, silakan nanti untuk dikerjakan terlebih dahulu. Silakan dibagi ya. Sudah belum? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai contoh perilaku beriman kepada malaikat ya. Contoh beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak, sekarang kalian akan Bu Eko bagikan stick notes, kemudian nanti kalian bisa menuliskan refleksi pembelajaran kita hari ini mengenai yang pertama, bagaimana perasaan kalian ketika mempelajari materi iman kepada malaikat. Kemudian yang kedua, apa saja yang kamu pelajari hari ini. Dan yang ketiga, mengenai apa yang akan kamu lakukan, hikmah apa yang kamu peroleh setelah mempelajari contoh perilaku beriman kepada para malaikat ya. Bu Eko bagikan untuk masing-masing, silahkan nanti dibagi ke belakang. Setiap orang akan menuliskan ya mengenai refleksi pembelajaran hari ini. Setelah selesai, nanti anak-anak bisa tempelkan di papan, kemudian bisa kita baca apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, silakan untuk dibagikan. Ya.
Terima kasih ya yang sudah menuliskan hasil refleksi pembelajaran hari ini. Kita tolong salah satu membacakan ya, silakan ya. Kalian untuk membacakan apa hasil refleksi pembelajaran hari ini ya. Jadi hasil refleksi pembelajaran pada hari ini yaitu kita mengetahui tentang materi beriman kepada para malaikat. Ya. Kemudian gimana perasaannya? Silakan. Dan perasaannya hari ini saya sangat senang. Ya, silakan ya. Ini beberapa hasil refleksi, nanti saling bergantian untuk membaca hasil refleksi kita hari ini ya. Nanti bisa kita tambahkan di papan di sebelah. Anak-anak, hari ini pembelajaran mengenai beriman kepada malaikat sudah selesai ya. Kita bisa berefleksi tentang bagaimana perilaku beriman kepada malaikat. Kepada malaikat Jibril kita harus apa tadi? Ya, iya, menuntut ilmu, rajin belajar. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Bu Eko minta maaf apabila ada kesalahan baik yang sengaja ataupun tidak. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika